Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, rakyat bangsa Papua dimanapun Anda berada, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pedalaman, pesisir pantai dan pulau-pulau. Semoga di hari ini, tanggal 22 September tahun 2022, kita semua dalam keadaan yang sehat dan selamat dalam perlindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini saya Albert Boykawai kembali lagi dengan suatu komentar terkait dengan situasi politik Papua Merdeka di tanah Papua. Terlebih khusus mengenai aktivitas Negara Federal Republik Papua Barat yang dalam hal ini dalam kepemimpinan Presiden Forkorus Yaboy Sembut SPD. Pada kesempatan pagi ini, saya menyampaikan sebuah informasi dari Negara Federal Republik Papua Barat terkait dengan kunjungan kerja beberapa atau 3 orang staf khusus Presiden Negara Federal Republik Papua Barat yang ditugaskan resmi untuk melakukan tugas-tugas atau kerja-kerja Negara Federal Republik Papua Barat. Pada minggu yang lalu, tanggal 13 September, 3 orang ini antara lain Saudara Martin Oiwari, kemudian Pak Wetipo, dan yang berikut adalah Yuran Pahabol. Dengan jabatan tugas dan masing-masing, mereka datang di kota Sorong atau negara bagian Doberai, negara bagian Doberai untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan. Sekitar kurang lebih 1 minggu setelah menjalankan tugas-tugas mereka kembali lagi ke Jayapura. Namun pada tanggal 19 mereka telah ditahan resmi oleh Polda Papua Barat dan sekarang mereka sedang berada di tahanan Polda Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Saudara-saudara rakyat bangsa Papua perlu ketahui bahwa perjalanan mereka adalah resmi dalam tugas-tugas kenegaraan. Negara Federal Republik Papua Barat yang diproklamirkan atau dideklarasikan oleh Forkorus Yaboy Sembut pada kesempatan Kongres 3 Rakyat Bangsa Papua, yaitu pada tahun 2011 atau tanggal 19 Oktober tahun 2011 di lapangan Sakeus, Avepura, Jayapura. Kegiatan Kongres 3 tersebut adalah resmi karena pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono memberikan surat restu untuk kegiatan Kongres 3 Rakyat Bangsa Papua tersebut. Negara Federal Republik Papua Barat dideklarasikan dalam suatu kegiatan resmi. Dengan demikian, negara ini secara hukum telah sah karena merupakan produk dari suatu kegiatan yang resmi dan sah, diketahui dan direstui oleh pemerintah Republik Indonesia dalam suatu surat tertulis. Nah, untuk itu saya mau memberi komentar dari sisi politik hukum. Saya pikir
ini akan menjadi wacana untuk para pakar politik di negara Republik Indonesia untuk melihat bagian ini. Pertama, saya mau sampaikan bahwa ada 3 syarat besar di dalam mendirikan sebuah negara, yaitu itu syarat pokok dan mutlak yang harus dipenuhi dulu oleh suatu bangsa jika mau membentuk suatu negara merdeka dan berdaulat. Yang pertama adalah mempunyai wilayah. Yang kedua, mempunyai rakyat. Dan yang ketiga, mempunyai pemerintahan. Nah, jadi secara hukum politik bahwa negara federal Republik Papua Barat telah sah dari sisi ketiga syarat pokok tersebut. Karena ada punya wilayah, yaitu dari Sorong sampai Jayapura. Yang kedua punya rakyat, dan yang ketiga sudah mempunyai pemerintahan. Sudah dideklarasikan pada tanggal 19 tersebut. Nah, oleh sebab itu ini sangat rancu dari sisi hukum kalau Polda Papua Barat atau Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Papua Barat, menahan ketiga orang pentolan. Dalam hal ini adalah staf khusus Presiden Negara Federal Republik Papua Barat. Ini menggunakan hukum mana? Menggunakan hukum mana? Hukum nasional Indonesia kah atau hukum internasional? Kalau menggunakan hukum Indonesia terkait dengan pasal-pasal makar, ini sudah tidak tepat dan sudah tidak relevan lagi. Hukum ini mau diberlakukan terhadap ketiga orang tersebut atau pada negara Federal Republik Papua Barat. Ya. Kecuali ada hukum internasional yang melarang. Oke, karena ini bicara masalah sudah antar negara ini. Berarti hukum internasional yang harus diberlakukan. Oleh sebab itu, ini video singkat saja saya sampaikan untuk para pakar hukum atau pakar politik, ya, aktivis, praktisi, akademisi, tolong perhatikan bagian ini sebab negara Republik Indonesia ini adalah negara besar yang memiliki harkat dan martabat serta mempunyai kaum intelektual yang begitu banyak dengan berbagai gelar dan tingkatan gelar sampai profesor atau guru besar. Sehingga hal ini juga terkait dengan tingkat pemahaman dan juga harkat dan martabat, harga diri rakyat bangsa Indonesia di hadapan masyarakat internasional. Tunjukkanlah wibawamu dari sisi negara yang sudah mapan dalam hal berdemokrasi dan hukum. Oleh sebab itu, saya mohon kepada para pakar untuk melihat, mengkritisi bagian ini antara pasal-pasal makar yang mau dikenakan kepada ketiga pentolan NFRPB ini. Apakah tidak salah? Oke, dalam hal ini kita atau para pentolan negara federal ini masih menggunakan fasilitas dari negara Republik Indonesia. Bahkan masih menggunakan keuangan atau mata uang dari rupiah, yaitu mata uang negara Republik Indonesia. Tetapi secara hukum mereka sudah bukan lagi warga negara Republik Indonesia. Karena sudah menyatakan diri sebagai staf khusus atau sebagai warga negara Federal Republik Papua Barat. Sebagai warga negara Federal Republik Papua Barat. Sekali lagi, saya harapkan
atau himbau mengharap kepada para praktisi hukum dan politik serta akademisi dan para pakar pemerintahan dalam negara Republik Indonesia untuk menilai dan meneliti kasus ini. Terima kasih. Semoga penyampaian saya ini juga adalah suatu informasi yang benar untuk para awak media, baik media cetak maupun media elektronik atau media online, untuk bisa menggunakan ini sebagai informasi yang benar untuk dapat mengkonfirmasi persoalan ini ke Polda Papua Barat untuk kepentingan penulisan berita setiap media yang kalian tekuni sebagai pekerjaan kalian sehari-hari. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.